Honest review, kalau untuk penggunaan tungku aromaterapi ini sendiri sih, jujur aku lebih prefer Halo parents, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di sini dengan aku Mona Hussein dan anak aku Maudi. Maudi, say hi. Say hi, jalan. Oke parents, hari ini kita ceria banget. Udah warna kuning-kuning. Kita mau membahas atau mau sharing tentang produk-produk, beberapa produk di sini yang akan aku bahas untuk anak-anak yang fungsinya melegakan pernafasan dan menghilangkan hidung tersumbat. Nah, seperti yang kita tahu nih, belakangan ini kan musim penghujan ya, mau dia sering hujan, terus kayak banyak orang yang kena flu, batuk. Jadi aku di sini mencoba untuk sharing ke para parents semua produk mana yang paling oke dan mungkin yang paling mana ya. Pokoknya aku mencoba untuk membandingkan kandungan dari masing-masing, terus fungsinya seperti apa, manfaatnya, dan petunjuk penggunaannya seperti apa. Karena dari beberapa produk ini beda-beda parents. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan tekan tombol lonceng agar setiap video yang aku buat akan selalu ternotif di YouTube-nya para parents semua. Oke parents, seperti opening yang udah aku sampaikan tadi, hari ini kita akan sharing tentang produk-produk yang dikhususkan untuk bayi dan anak-anak yang bisa digunakan untuk menghilangkan hidung tersumbat atau mengatasi gejala batuk, gejala flu dan batuk ya pada anak. Nah, kalau aku sendiri pribadi, aku udah coba semuanya ke Maudi dan memang ada beberapa produk yang aku punya preferensi lebih memilih yang mana gitu kan. Nanti akan aku jelaskan. Kita mungkin hari ini akan mencoba membandingkan. Yang pertama mungkin kita akan bahas satu persatu nih dari produk ini. Bagaimana petunjuk usianya, petunjuk penggunaan, kandungan, dan manfaat dari masing-masing produk yang ada. Kenapa di sini aku bahas bagaimana cara penggunaannya? Karena dari kelima produk yang akan aku bahas ini sendiri itu memiliki perbedaan. Ada yang bentuknya itu balsem, ada yang bentuknya itu salep, ada juga yang bentuknya seperti kayak roll gitu, dan ada yang bentuknya cairan. Tapi sebenarnya fungsinya sih hampir sama semua, hilangkan gejala hidung tersumbat pada anak. Kita bahas lebih lanjut ya parents. Semua ada 5 produk. Yang pertama itu ada balsem telon Tresno Joyo, bentukannya kayak gini. Jadi dia bentukannya memang kayak balsem gitu. Terus ada baby balsam punyanya Fix, juga balsem juga. Jadi ada 2 yang bentuknya balsem. Terus yang ketiga tuh ada Transpulmin. Transpulmin ini bentuknya lebih ke salep gitu. Terus ada Cesa Cough and Flu, batuk dan flu, batuk dan pilek. Ini bentuknya lebih kayak roll gitu. Dan yang terakhir mungkin agak berbeda karena di sini ada tungkunya juga, sengaja aku beli yang memang bisa nanti kita coba ya cara penggunaannya seperti apa. Karena biasanya tuh cara penggunaan untuk Pure Kids sendiri ini ada beberapa, nanti akan aku jelaskan juga. Pure Kids ini bentuknya tuh lebih ke kayak cairan gitu parents. Mungkin bisa dipakai juga di yang namanya humidifier kalau parents punya. Oke. Langsung aja aku bahas satu persatu, mulai dari balsem telon Tresno Joyo. Oke, di sini mungkin yang pertama akan aku bahas adalah peruntukan usianya ya. Peruntukan usianya kalau untuk balsem telon Tresno Joyo itu untuk anak di atas usia 2 tahun. Jadi memang di sini dia menuliskan balsem lembut untuk anak usia di atas 2 tahun. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk melegakan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk. Jadi dia udah klaim untuk melegakan hidung tersumbat karena pilek dan batuk. Untuk komposisinya mungkin di sini aku akan cepet aja karena kita juga nggak terlalu paham mungkin ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang expert mungkin ngerti. Di sini kandungannya ada Oleum feniculi, terus ada Camphora, Eucalyptus oil, dan mentol. Oke. Kalau untuk petunjuk penggunaannya, karena dia balsem, bentuknya gini ya. Ini aku buka, bentuknya kayak gini nih. Nah, bener-bener balsem. Aku udah sempat pakai ini memang untuk Maudi. Nah, seperti ini ya parents. Bentuknya balsem. Untuk petunjuk penggunaannya sendiri, karena dia balsam, dioleskan di bagian leher, dada, punggung. Jadi jangan digunakan langsung di bawah hidung ya parents, atau di bagian wajah, itu jangan. Jadi lebih baik di bagian punggung, leher, dan dada aja untuk melegakan ya pernapasan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita bahas juga yang sesama balsam juga. Di sini ada yang namanya balsam, ada yang namanya baby balsam punyanya Fix. Nah ini punyanya Fix. Kalau untuk baby balsam sendiri petunjuk usianya
for babies 3 months and above. Jadi memang jadi memang untuk usianya dia udah menuliskan untuk bayi di atas umur 3 bulan udah bisa gunakan ini. Kalau tadi kan 2 tahun ke atas. Oke, untuk baby balsam sendiri ini kegunaannya untuk moisturize, terus shoot dan relax. Jadi lebih kayak dia nggak ada menuliskan untuk khusus untuk menghilangkan hidung tersumbat seperti produk sebelumnya. Tapi lebih ke bagaimana fungsinya untuk menenangkan, untuk membuat bayi atau anak-anak itu lebih rileks. Nah, komposisinya sendiri ada aloe vera, coconut oil, fragrances of lavender and rosemary, maksudnya adalah wangian lavender dan bunga rose, dan ada eucalyptus juga. Oke, berarti dia lebih kompleks ya untuk bahan komposisinya dibandingin si balsam Telon Tresno Joyo. Kita lanjut ke produk yang ketiga, punyanya Transpulmin. Nah, kalau untuk Transpulmin sendiri dia ketentuan usianya untuk bayi dan anak-anak. Jadi nggak ada tertulis khusus usia berapa, pokoknya bayi dan anak-anak. Kegunaannya membantu meringankan hidung tersumbat karena flu. Ada juga nyeri punggungnya, sakit kepala, perut, dan menghangatkan badan. Jadi kalau dari fungsi dan kegunaan dibandingkan 2 sebelumnya ini lebih kompleks ya. Untuk sakit perut, sakit kepala dia juga bisa. Untuk komposisinya sendiri ada eucalyptus oil, nggak ada oilnya sih, eucalyptus. Terus ada chamomile concentrate. Jadi kalau untuk komposisi dia nggak terlalu banyak, cuma 2 itu, tapi fungsinya cukup banyak. Sedangkan dua produk sebelumnya yang balsam tadi komposisinya banyak, mungkin karena dari bentuknya beda, jadi komposisinya lebih kompleks gitu ya parents. Oke, Transpulmin ini kalau kita lihat dia bentukannya tuh kayak salep. Petunjuk penggunaannya sama seperti kedua balsam sebelumnya, cuma karena bentuk ininya aja yang beda, agak lebih ringan karena dia salep. Kalau sebelumnya kan balsam, jadi agak lebih lengket dibandingkan yang ini. Nah, ini diolesnya juga di dada, terus punggung, leher. Di sini sih dia menjelaskan gunakan 2-4 kali sehari. Gitu. Oke sih. Ini intinya sih lebih ringan kalau dibandingin balsam. Kalau balsam kan lebih lengket ya. Tuh, bedanya itu. Terus yang keempat ada namanya Cesa Cough and Flu. Jadi memang Cesa ini ada beberapa macam parents yang aku tahu. Ada untuk selain flu itu ada untuk anak rewel, ada untuk demam. Jadi nanti bisa pilih, ini beberapa contohnya seperti di samping. Nah, itu fungsinya beda-beda. Kalau ini khusus untuk cough and flu, batuk dan pilek gitu kan. Nah, kalau untuk petunjuk usianya sendiri cough and flu itu dia untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Dia jelaskan detail. Untuk kegunaannya juga tertulis membantu meredakan flu dan batuk bayi, jelaskan dari namanya aja cough and flu, dan meredakan hidung tersumbat. Komposisinya sendiri ada peppermint oil, oleum cajeput, sama grapes. Grapes ini kayak efek bau-bau anggur gitu mungkin. Nah, itu bentukannya kayak gini. Ini lebih ke kayak roll on gitu parents. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, kayak roll on gitu. Ini beda bentukannya dibanding 3 produk sebelumnya. Dan untuk petunjuk penggunaan biasanya memang ya dioles di area leher, terus dada, punggung gitu sama. Untuk keempat produk itu sama, dioleskan di tempat bagian leher, punggung, dan dada ya, bukan di area wajah seperti di bawah hidung, itu nggak boleh kan. Dan yang terakhir di sini yang sedikit berbeda, yang paling gede di sini ada yang namanya Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Jadi memang di sini aja namanya aja inhalant ya. Ini untuk pasti fungsinya khusus untuk menghilangkan melegakan pernapasan atau menghilangkan hidung tersumbat ya. Ini aku buka. Ini dia ada tungkunya parents. Sengaja aku beli yang ada tungkunya biar nanti kita coba cara penggunaannya kalau dengan tungku bagaimana. Jadi kalau untuk Pure Kids ini sendiri ada 3 cara. Ya ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan cara ditaruh di tisu, ditetesin di tisu gitu kan. Nanti pada saat babynya tidur ditaruh di daerah dekat babynya gitu, misalnya di samping wajahnya waktu dia tidur, jadi dia bisa ngisep atau ngirup. Yang pertama. Ada juga yang caranya ditaruh ke baju, tapi itu aku udah coba ke Maudie, kayak kurang maksimal, kurang efektif karena waktu di baju tuh
hilang baunya itu cepet banget. Jadi lebih baik pakai yang tisu itu lebih lama, tahan lama dan bisa dihirup sama si baby. Kalau kita teteskan di baju itu kan menyebar tuh, nah baunya itu nggak jadi satu, kayak cepat hilang. Karena aku coba sendiri di baju aku waktu itu kan, apakah memang benar-benar kehirup atau enggak, ternyata kurang maksimal. Dan yang berikutnya bisa menggunakan tungku ini. Cuma tungku ini tuh resikonya kan kita juga bingung mau naruhnya di mana. Kalau misalnya jauh dari baby juga takutnya nggak kehirup, tapi kalau terlalu dekat juga bahaya karena kan kita menggunakan lilin di sini. Nanti akan kita coba ya parents sama-sama. Yang terakhir itu bisa menggunakan yang namanya humidifier. Kebetulan aku punya, cuman kemarin sempat coba juga pakai humidifier. Di situ kan dicampur air sama si Pure Kids sendiri. Untuk Pure Kids sendiri sebenarnya punya humidifier khusus untuk Pure Kids-nya, tapi aku nggak beli. Aku pakai punya aku sendiri, merek yang Living aku pakai. Tapi waktu aku coba di dalam kamar itu nggak begitu maksimal juga. Entah kenapa aku merasa kayak ya udah nyebar di seluruh ruangan aja, tapi nggak bisa kehirup maksimal di baby yang lagi flu gitu. Aku merasa kayaknya yang paling efektif dalam penggunaannya itu ya menggunakan tisu, terus ditetesin gitu kan di satu lokasi gitu, terus ditaruh di dekat baby pada saat tidur gitu. Itu bener-bener kayak langsung, yang Modi kan kemarin kebetulan juga sempat kena flu nih parents, jadi agak grok-grok itu kan biasanya kalau baby. Nah biasanya kan kalau baby agak grok-grok itu kan bunyinya waktu tidur tuh kayak rock, tapi setelah pakai ini tuh hilang gitu grok-groknya. Jadi memang lebih baik menggunakan tisu kalau aku ya prefernya, tapi terserah itu pilihan para parents semua. Untuk Pure Kids ini sendiri ketentuan usianya itu untuk anak di atas 3 bulan dan di atas 2 tahun. Jadi dia menggolongkan ada 2 karena akan berpengaruh terhadap bagaimana cara penggunaannya. Di sini kalau untuk anak usia 3 bulan sampai 2 tahun itu tetesnya 3 sampai 7 tetes. Sedangkan kalau untuk anak usia di atas 2 tahun atau sampai dewasa, berarti kita juga bisa pakai 8 sampai 12 tetes. Di sini dia bilang teteskan ke sapu tangan atau bantal, gitu kan, bantal juga bisa. Atau tungku aromaterapi atau mangkuk isi air hangat dan hirup uapnya. Nah mungkin kalau untuk tungku ini sendiri sama kayak mangkuk isi air hangat tuh better mungkin untuk anak-anak yang memang usianya sudah bisa diajak komunikasi ya. Misalnya caranya gini nih nak, kalau lagi flu dihirup, jadi kan lebih dekat dan dia udah tahu kalau itu bahaya kalau dipegang kan. Tapi kalau untuk baby yang masih belum ngerti, better sih memang di tisu atau di bantal tempat baby itu tidur ya. Itu. Nah, untuk kegunaannya di sini dia menuliskan melegakan hidung tersumbat dan melegakan pernafasan. Jadi memang Pure Kids ini namanya dia Inhaled Decongestant Oil, memang khusus untuk melegakan pernafasan. Komposisinya sendiri ada eucalyptus oil, keju put oil, clove oil, juniper berry oil, levomenthol, dementholized oil, methyl salicylate. Jadi untuk Pure Kids ini sendiri komposisinya paling banyak dan untuk rentang usianya juga paling panjang karena dia menyebutkan di atas 3 bulan sampai dewasa gitu kan. Jadi mungkin kita pun bisa pakai, cuman aku sih enggak, aku pribadi enggak, karena kan kalau udah usia-usia sekitar ini kan lebih ke kayak produk-produk yang untuk dewasa kan. Nah ini dan memang khusus untuk namanya Pure Kids Inhaled Decongestant Oil untuk melegakan pernapasan. Dan ini Pure Kids sendiri ini produk yang paling banyak cara pemakaiannya dibandingin yang lain ya. Nah, parents, salah satu cara pemakaiannya adalah menggunakan tungku aromaterapi yang memang udah satu paket nih pada saat aku beli Pure Kids ini sendiri. Nah, ini aku siapkan tungkunya, terus ininya Pure Kids-nya yang oil, air secukupnya dan lilin di sini ya. Nah, kalau mau lihat bentukan detail dari si tungkunya sendiri itu kayak gini. Ini tempat untuk naruh lilinnya nanti pada saat digunakan. Lalu di atas ada tempat bagian untuk kita taruh air plus oilnya ya. Jadi pada saat nanti kalau lilinnya udah kepasang, itu katanya si uapnya itu bisa dihirup dan lebih keras baunya gitu. Nah, di sini langsung aja kita coba, kita tetesin air, mungkin nggak usah penuh, separuhnya aja secukupnya. Lalu setelah itu kita tambahkan oilnya. Nah, kita baca dulu petunjuknya nih parents. Kalau di sini kan tertulis nih
Untuk anak usia 3 bulan sampai 2 tahun 3 sampai 7 tetes. Nah, karena mau di belum 2 tahun, di sini aku ikut petunjuknya di 3 sampai 7 tetes. Setelah itu kita taruh lilin yang udah kita nyalain di dalam bawah tungku ya, yang pasti. Kita tunggu sebentar untuk tahu gimana sih reaksinya. Nah, kalau dalam posisi aku berdiri gini, sebenarnya bau uapnya nggak terlalu kecium ya parents ya. Mungkin aku coba untuk hirup lebih deket ya. Ini sampai aku angin-anginin nih. Nah, ini habis gini aku coba untuk aku hirup lebih dekat, apakah tercium atau enggak untuk uap dari si aromaterapinya ini. Nah, baru kalau dari dekat kayak gini tuh baru kecium nih parents. Jadi memang penggunaannya sih harus deket ya, nggak bisa kalau jauh-jauh. Jadi kalau untuk penggunaan aromaterapi ini sendiri sih aku lebih prefer mending pakai yang di tisu ya kalau untuk baby. Oke parents, ini tadi aku presentasiin satu persatu bagaimana petunjuk usia, kegunaan, terus komposisi, dan bagaimana cara pemakaiannya. Kali ini aku mencoba untuk merangkum mungkin ya. Ada 4 hal yang menjadi fokus aku untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Yang pertama yaitu urutan yang paling panas pada saat digunakan. Yang paling panas itu, yang paling anget ya kerasa, itu adalah balsam telon Tresno Joyo. Itu memang paling terasa anget dipakai. Mungkin makanya kenapa dia untuk petunjuk penggunaannya untuk bayi, untuk anak di atas 2 tahun. Mungkin kalau untuk baby itu terlalu keras, karena memang pada saat dipakai itu langsung panas gitu. Tapi enak sih memang. Aku kan juga coba, jadi aku tahu mana yang paling panas. Yang kedua, Transformi. Jadi yang pertama, yang paling panas itu adalah si balsam telon ya pada saat dipakai. Terus yang kedua adalah Transformin. Yang ketiga ada baby balsam. Ini yang paling panas. Kita urutin ya. Oh, dan Cesa. Jadi kalau baby balsam dan Cesa ini hampir mirip. Jadi awalnya itu mereka itu nggak panas, nggak berasa panas, tapi lama-lama kerasanya itu kayak sepanas Transformin. Jadi intinya sebenarnya mungkin antara Transformin, baby balsam, dan Cesa sendiri, yang ini kurang lebih sama untuk urutan terpanasnya. Tapi ini lebih cepat panas, sedangkan dua ini dia nggak panas dulu, tapi akhirnya panas dan sepanas Transformin kurang lebih. Sini aku mencoba mengurutkan yang baunya paling keras yang mana. Yang pertama itu memang Pure Kids Inhalant ini, karena memang pada saat didekatkan ke hidung tuh langsung kayak kerasa plong gitu loh, Terus yang kedua baby balsam telon Tresno Joyo, disusul dengan disusul dengan Cesa, lalu Transformin, dan yang terakhir baby balsam. Karena baby balsam ini memang paling nggak ada baunya, jadi kayak nggak terlalu keras gitu, paling nggak kerasa apa-apa sebenarnya. Lalu yang ketiga, urutan yang paling lengket ya, berarti kan ini Pure Kids kita singkirin dulu karena dia nggak dipakai di badan. Urutan yang paling lengket, yang pertama adalah baby balsam, ini paling lengket. Yang kedua otomatis minyak telon minyak telon Tresno Joyo. Lalu untuk yang mau dibawa ya. Lalu yang ketiga yang paling lengket adalah Transformin, dan yang terakhir Cesa. Nah, kan udah pasti ya kenapa bisa beda. Pasti yang paling lengket adalah yang bentuknya balsam. Oh, dia ngapain? Udah ganti baju ya? Ini dibawa nih, masukin nih. Terus untuk bau yang ditinggalkan, kalau kalau balsam telon Tresno Joyo itu dia lebih kayak bau jamu ya, bau jamu gitu. Kalau untuk baby balsam sendiri baunya nggak keras karena memang urutan baunya aja tadi kan yang paling nggak kecium apa-apa. Terus kalau untuk Transformin juga nggak terlalu keras. Kalau Cesa lebih kayak ke bau-bau apa ya? Bau apa ya? Baunya tuh nggak bisa dijelasin ya, karena di situ sih tertulis komposisinya tuh grapes. Jadi sebenarnya sih bau anggur ya seharusnya, tapi nggak terlalu kecium juga sih.
Pokoknya intinya kalau untuk bau yang ditinggalkan yang paling keras itu adalah balsam telon Fresh Oil. Kalau aku yang paling favorit adalah si Pure Kids Inhaler, karena memang kemarin pengalaman Modi memang pilek ya, jadi selama pakai ini selain minum obat pilek juga dari dokter kan ada, tapi aku nggak mau terlalu sering. Selagi masih bisa pakai ini, aku gunakan ini. Jadi nggak terlalu banyak obat yang masuk ke dalam badannya si Modi gitu, parents. Ya parents, semoga video kali ini bermanfaat, karena aku rasa aku juga mengalami atau punya pengalaman belakangan ini. Akhirnya aku merasa untuk harus sharing nih ke para parents semua, karena penting banget kalau anak lagi flu tuh pasti nggak tega kan, dan berusaha gimana caranya nggak minum obat terlalu banyak, tapi ada obat yang di luar yang bisa meredakan sakitnya si kecil. Semoga video ini bermanfaat. Sharing juga dong parents, mungkin kalau ada pengalaman beberapa produk lain yang bisa kita pakai kalau misalnya anak kita lagi flu, lagi hidung tersumbat, apa nih? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Oke parents, see you on the next video. Stay healthy for your family. Happy mom, happy baby. Bye. Bye. Bye bye sayang. Bye bye.